Dari informasi yang pertama, pemirsa, langkah Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden, wakil presiden hingga pimpinan partai politik menjadi bagian dari konsolidasi nasional dalam menghadapi eskalasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Pertemuan itu membahas dampak konflik terhadap energi dan pangan, sekaligus merumuskan langkah menjaga stabilitas nasional serta membuka ruang dialog perdamaian. Presiden Prabowo Subianto membuka ruang dialog bersama para tokoh bangsa untuk merespons meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah. Pertemuan ini menghadirkan mantan presiden, mantan wakil presiden, para ex-menteri luar negeri serta pimpinan partai politik nasional guna memperkaya perspektif dalam menentukan sikap Indonesia. Dalam forum itu, Presiden memaparkan perkembangan situasi di Timur Tengah yang berpotensi berkembang menjadi konflik jangka panjang yang menggambarkan dinamika global yang kian kompleks dan menempatkan Indonesia pada posisi yang menuntut kehati-hatian sekaligus ketegasan dalam menjaga kepentingan nasional. Mantan Menteri Luar Negeri Hasan Wirayuda yang hadir dalam dialog ini menyampaikan Presiden membuka ruang seluas-luasnya bagi para peserta untuk menyumbangkan pandangan. Setiap masukan ditanggapi secara terbuka sebagai bagian dari upaya merumuskan langkah terbaik bagi Indonesia. Dunia sudah tidak lagi efektif dan tidak ada lagi peluang kepada negara yang menjadi korban serangan militer untuk mengadu kepada siapa, karena PBB sudah tidak berperan dan aturan atau rule based order hanya on paper dan memang tidak ada kekuatan pemaksa, apalagi kalau itu berkaitan dengan negara-negara besar. Ini persoalan atau dilema yang kita hadapi, ini dihadapi oleh banyak negara, bukan hanya kita sendiri. Karena itu Presiden menganggap penting untuk mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah. Lebih lanjut, Presiden menilai tantangan eksternal ini tidak hanya berkaitan dengan isu keamanan, dampaknya juga merembet pada perekonomian global terutama sektor energi. Eskalasi di kawasan Timur Tengah berpotensi mempengaruhi pasokan minyak dan gas bumi, apalagi jika konflik berlangsung lama. Karena itu pemerintah mempersiapkan langkah antisipatif untuk menjaga stabilitas nasional. Presiden menjelaskan pentingnya kemampuan Indonesia dalam menavigasi situasi global yang penuh ketidakpastian dengan memperhitungkan berbagai resiko yang dapat muncul secara bersamaan. Selain tokoh senior, sejumlah pimpinan partai politik juga hadir dalam pertemuan ini. Di antaranya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Presiden PKS Al Muzamil Yusuf, serta Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Dalam kesempatan itu, Bahlil Lahadalia menyampaikan Presiden memaparkan perkembangan geopolitik terkini serta kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan stabilitas nasional. Langkah ini dinilai penting agar Indonesia mampu mengantisipasi dampak eksternal secara terukur. Kami baru selesai melakukan pertemuan dengan Bapak Presiden. Bapak Presiden menjelaskan berbagai hal terkait dengan perkembangan geopolitik dan kesiapan Indonesia dalam menghadapi semua dinamika global, khususnya dalam konteks energi dan beberapa persoalan lain. Prinsipnya adalah kami dari partai politik sangat memahami posisi yang dilakukan oleh Bapak Presiden dan juga adalah kesiapan langkah-langkah untuk mengantisipasi ini. Semuanya ini kita lakukan dalam rangka bagaimana mendorong agar kejadian di global bisa kita antisipasi untuk mengamankan negara kita. Senada dengan itu, Al Muzamil Yusuf menjelaskan Presiden juga membahas kesiagaan menghadapi potensi krisis, termasuk ketahanan pangan dan energi. Soliditas elit nasional turut menjadi perhatian agar respons terhadap situasi global tetap terkoordinasi dan kuat. Pertama, pertemuan ini Pak Prabowo menjelaskan tentang BOP dan juga tentang perkembangan Iran. Dari penjelasan Pak Prabowo tentang BOP itu adalah penjelasan yang mungkin sudah Pak Prabowo sampaikan kepada MUI dan Ormas Islam. Ya. Intinya pada pertahanan kita, pada kesiapan kita menghadapi krisis itu, beliau menjelaskan tentang kesiagaan pangan kita, kesiagaan energi kita, dan dialog elit kita. Beliau mengundang para tokoh-tokoh ini untuk menyatukan elit, dan beliau sendiri insya Allah akan menyampaikan kepada publik mungkin, ya, sikap-sikap resmi beliau gitu.
Di samping isu Iran, Presiden turut menguraikan perkembangan mengenai Dewan Perdamaian atau Board of Peace. Dalam penjelasan ini, Board of Peace dipandang sebagai opsi realistis untuk mendorong perdamaian jangka panjang di Palestina, meski disadari bukan pilihan yang ideal bagi semua pihak. Sementara itu, Indonesia juga menyampaikan penyesalan atas gagalnya perundingan antara Amerika Serikat dan Iran yang berujung pada eskalasi militer. Pemerintah menyerukan seluruh pihak menahan diri serta kembali mengedepankan dialog dan diplomasi sebagai jalan penyelesaian. Indonesia bahkan menyatakan kesiapan untuk memfasilitasi dialog guna membantu meredakan ketegangan dan menciptakan situasi keamanan yang lebih kondusif. Langkah ini memperlihatkan peran aktif Indonesia dalam percaturan global sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan kontribusi terhadap perdamaian dunia. Melalui dialog bersama para tokoh bangsa, pemerintah menunjukkan respons terhadap krisis global dibangun dengan pertimbangan matang dan dukungan luas. Soliditas nasional dipandang sebagai fondasi utama dalam menghadapi dinamika geopolitik yang terus bergerak agar stabilitas dan kepentingan Indonesia tetap terjaga. Ya, di tengah eskalasi konflik antara Iran dan Aliansi Amerika Serikat Israel, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono menyiapkan evakuasi 15 warga negara Indonesia dari Teheran. Langkah ini diambil pemerintah sambil membangun komunikasi dengan kedua pihak, menawarkan peran sebagai mediator untuk meredakan ketegangan. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons memanasnya konflik Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Di tengah situasi yang terus berkembang, Menteri Luar Negeri Sugiono menginstruksikan Duta Besar Republik Indonesia di Teheran untuk menyiapkan langkah evakuasi bagi WNI yang menginginkan kepulangan. Sebagai tahap awal, KBRI Teheran telah mendata sedikitnya 15 WNI yang menyatakan kesiapan untuk dievakuasi. Proses pemindahan dilakukan melalui kota Baku di Azerbaijan. Perjalanan darat dari Teheran menuju Baku memakan waktu sekitar 10 jam sebelum nantinya dilanjutkan dengan proses kepulangan ke tanah air. Namun demikian, tidak seluruh WNI di wilayah terdampak memilih untuk meninggalkan Iran. Pemerintah menghormati keputusan setiap warga. Bagi mereka yang merasa perlu kembali, negara memfasilitasi prosesnya secara bertahap dengan mempertimbangkan situasi keamanan di lapangan yang dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Seiring dengan itu, pemerintah terus memantau perkembangan kawasan. Menteri Luar Negeri menyampaikan situasi ke depan masih sulit diprediksi. Karena itu, kesiapsiagaan seluruh jajaran menjadi arahan langsung Presiden agar Indonesia siap menghadapi berbagai kemungkinan. Di samping langkah perlindungan WNI, diplomasi Indonesia tetap berjalan aktif. Sugiono telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, untuk membahas perkembangan situasi dan menyampaikan pandangan Indonesia terkait pentingnya menurunkan eskalasi. Tidak berhenti di sana, Sugiono juga menjalin komunikasi dengan pihak Amerika Serikat. Indonesia menyampaikan tawaran untuk memfasilitasi perundingan damai di tengah meningkatnya ketegangan. Pemerintah menilai dialog dan diplomasi merupakan jalan panjang rasional untuk meredakan konflik. Dalam komunikasinya ini, Indonesia kembali menyampaikan keinginan Presiden untuk berperan sebagai jembatan perbedaan dan membantu membuka ruang perundingan. Tawaran mediasi itu bergantung pada kesediaan seluruh pihak yang berkonflik untuk duduk bersama dan difasilitasi. Kita juga menekankan kembali pentingnya untuk kembali ke meja perundingan, dan juga yang pasti kami menyampaikan lagi keinginan dari Bapak Presiden untuk menjadi mediator dalam upaya mendinginkan dan menurunkan eskalasi di wilayah tersebut, bahwa jika kedua belah pihak berkeinginan, ya Pak Presiden bersedia untuk menjadi mediator. Tapi kalau misalnya ada pandangan seperti itu, ya kita kembalikan kepada mereka. Yang pasti Indonesia ingin ada dalam posisi bahwa bagaimana kita bisa menjadi jembatan dari perbedaan, menawarkan kesiapan kita, menawarkan diri kita. Lebih lanjut, Indonesia menyatakan penyesalan atas gagalnya perundingan yang sebelumnya berlangsung dan berujung pada eskalasi militer. Pemerintah mendorong semua pihak menahan diri serta mengedepankan dialog sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang beradab. Sebagai bagian dari keseriusan diplomasi ini, pemerintah menyatakan kesiapan Presiden untuk bertolak ke Teheran apabila kedua belah pihak menyetujui peran Indonesia sebagai mediator. Langkah ini menunjukkan posisi aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas kawasan dan mendorong terciptanya situasi yang lebih kondusif.
Situasi memanas setelah serangan yang dilancarkan Israel dan Amerika Serikat ke Iran yang kemudian dibalas oleh Teheran dengan serangan ke Israel serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Dinamika ini mempertegas pentingnya upaya deeskalasi melalui jalur diplomasi. Di tengah ketidakpastian ini, satu garis kebijakan pemerintah tetap konsisten, yakni keselamatan WNI menjadi prioritas utama. Evakuasi disiapkan, koordinasi lintas kementerian diperkuat, dan komunikasi internasional dijalankan secara simultan agar perlindungan warga negara tetap terjamin sekaligus kontribusi Indonesia bagi perdamaian tetap berjalan.